Saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya. Mohon maaf, bapak-bapak dan ibu. Halo guys, pagi guys. Udah lama nggak komen guys, ya kan? Ya, Kapolri ya menyatakan bahwa kepolisian di bawah kementerian akan menolak. Wah, ini statementnya dia terus terang ya akan berefek pada semua anak buahnya dia ke bawah ya. Harusnya kepala ya nggak bisa seperti itu karena memang tergantung undang-undang ya. Kesepakatan undang-undang itu dari DPR dan Presiden. Jika yang menetapkan itu DPR dan Presiden, ya mau apa lagi kan, kita ngikutin kan. Sebagai prajurit ya mengikuti dari kebijakan. Entah itu bagus atau enggak ya itu urusannya ke depannya, ya itu urusan negara ya guys. Tapi kalau dia menyatakan seperti itu dalam posisi aktif gitu, dan dia kan menyuruh anak buahnya seluruh di Indonesia itu menolak dan ya ibaratnya dia ingin menjadi pahlawan gitu guys ya. Mungkin posisinya kan sekarang sudah lemah, jadi kemudian dia melakukan manuver seperti itu ya. Ya itu kurang bijak saya guys ya, menurut saya ya. Harusnya kan harusnya ya tunduk apa dari pemerintah, apa dari DPR ya. Kami hanya prajurit sejati yang mengikuti dari pemerintah. Seperti itu ya guys ya. Ya masalahnya nanti dia melalui DPR atau dari rakyat ya terserah. Mungkin menolaknya melalui DPR dengan jalan perdebatan atau kelebihan dan kekurangannya. Tapi kan setidaknya tidak boleh langsung seperti itu guys. Ya itu kayaknya menentang ya guys ya. Duifungsi apa? Menentang dari pemerintah lah gitu. Tapi ya ini pendapat pribadi guys. Bisa salah bisa enggak. Oke guys, siap guys. Kapolri bilang di gedung DPR akan berjuang sampai titik darah penghabisan dan tidak mau di bawah kementerian. Pertanyaannya, siapa yang mau dihabisi? Iya kan? Dan Kapolri harusnya paham siapa yang membuat aturan itu, yaitu adalah undang-undang. Undang-undang itu dibuat oleh siapa? Eksekutif. Dalam hal ini, eksekutif tertinggi kita adalah Presiden dan DPR. DPR itu adalah wakil dari seluruh rakyat Indonesia. Apa nggak tahu rumusan? Kan harusnya dipahami rumusan ini. Rumusan undang-undang itu dibuat oleh kedua belah pihak ini, yaitu siapa? Eksekutif dan rakyat melalui anggota DPR. Mau melawan? Kan harusnya Kapolri itu paham dan harus tunduk pada undang-undang. Inilah akibat dari terlalu diberikan kekuasaan yang luar biasanya polisi ini, ya terutama Kapolri ini. Akhirnya apa? Banyak sekali oknum yang sewenang-wenang di bawah, kalau nggak ada duitnya, dia nggak mau bekerja. Apa komentar teman-teman? Salam hai pengacara, pengangguran bicara. Mengapa Kapolri terkesan merendahkan posisi petani? Kapolri Jenderal Listio Sigit menceritakan dirinya pernah ditawari untuk menjadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan di hadapan Bapak Ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Apa yang sesungguhnya terjadi? Pertama, Satria Unggul Wicaksana mengatakan wacana penempatan Polri di bawah kementerian, baik Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, maupun Kementerian Khusus, bukan gagasan tanpa dasar, karena wacana itu muncul sebagai bagian dari usul dan rekomendasi tim reformasi kepolisian yang dibentuk dalam situasi krisis kepercayaan publik terhadap Polri, menyusul berbagai tragedi kekerasan dan pelanggaran hukum yang melibatkan aparat. Rekomendasi ini lahir dalam konteks runtuhnya kepercayaan publik terhadap kepolisian, jadi tidak bisa dipandang sebagai upaya mendowngrade institusi. Kedua, Satria memberikan perbandingan dengan praktek berbagai negara demokratis yang lain. Kepolisian Singapura berada di bawah Ministry of Home Affairs, sangat efisien dalam menjaga ketertiban publik. Selain itu, hal serupa juga berlaku di Malaysia dengan Royal Malaysia Police, Inggris di bawah Home
Office dengan konsep policing by consent, serta Prancis, Jerman, Norwegia, dan sejumlah negara Eropa lainnya yang menempatkan kepolisian di bawah kementerian terkait urusan dalam negeri atau kehakiman. Praktek-praktek tersebut justru menegaskan bahwa kepolisian benar-benar berfungsi sebagai alat negara yang bekerja dalam koridor perlindungan hak-hak asasi manusia, bukan sebagai kekuatan super yang sulit dikontrol, katanya. Ketiga, masih menurut Satria, penempatan Polri di bawah kementerian menurutnya bukan bentuk pelemahan institusi, melainkan upaya memaksimalkan fungsi dan kewenangan agar tidak melampaui batas. Menurutnya, selama ini problem kepolisian di Indonesia muncul karena konsentrasi kekuasaan yang terlalu besar, termasuk dalam konteks politik praktis. Dalam pemilu 2024 misalnya, muncul istilah partai coklat, parcok, yang menunjukkan betapa krusial dan kuatnya peran Polri dalam suksesi politik nasional. Ini menunjukkan adanya superpower yang perlu dibatasi, ucapnya. Satria menjelaskan, jika mengutip ada Guillaume Classic Lord Acton, power tends to corrupt. Absolute power corrupts absolutely, maka reformasi kepolisian harus dijalankan secara serius dan menyeluruh. Ia menegaskan bahwa reformasi ABRI pasca reformasi 1998 belum sepenuhnya tuntas, terutama dalam menghilangkan watak militerisme dan kekerasan yang kini justru diwarisi oleh institusi kepolisian. Jika tidak ada kontrol struktural yang kuat, kepolisian berpotensi menjadi institusi yang arogan, sulit diawasi, dan rawan melakukan pelanggaran HAM. Dampaknya bukan hanya pada tata kelola negara, tetapi juga pada normalisasi kekerasan oleh aparat, tegasnya. Keempat, dalam kesempatan itu Satria juga menyayangkan pernyataan Listio Sigit Prabowo Kapolri yang menyebut lebih memilih menjadi petani dibandingkan Polri jika berada di bawah kementerian. Menurutnya pernyataan itu tidak sekedar ekspresi kekecewaan saja, tetapi mengandung makna simbolik yang problematis. Secara verbal, pernyataan itu berpotensi melecehkan profesi petani sebagai pekerjaan yang dianggap tidak terpandang, padahal petani adalah tulang punggung ketahanan pangan dan memiliki posisi terhormat dalam struktur sosial, ucapnya. Satria menilai narasi tersebut justru membangun kontradiksi argumen yang memperlihatkan sikap resistensi Kapolri terhadap wacana reformasi struktural kepolisian. Ini bukan sekedar ekspresi personal, tetapi tantangan yang disampaikan ke ruang publik terkait keengganan institusi Polri berada di bawah mekanisme pengawasan kementerian, pungkasnya. Di dalam Islam, khalifah adalah pemimpin tertinggi, membawakan 4 bidang. 1. Fungsi keamanan dalam negeri, di mana Departemen Keamanan Dalam Negeri dipimpin Mudir Al-Amni Al-Dakhili, di bawahnya ada polisi atau surtoh. Yang kedua, fungsi pertahanan negara dinamakan Departemen Perang yang dipimpin Amirul Jihad, di bawahnya ada tentara. Dan yang ketiga, Departemen Perindustrian, dan yang keempat, Departemen Hubungan Luar Negeri. Semuanya untuk memastikan penerapan syariah Islam kafah terlaksana secara sempurna, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, untuk menyebarkan dakwah Islam dan jihad fisabilillah. Faham sampai di sini? Salam melek politik. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Saya setuju kalau institusi Polri tidak harus berada di bawah naungan kementerian. Biarkan tetap pada posisinya saat ini. Polri langsung berada di bawah naungan presiden, di bawah naungan perintah presiden. Akan tetapi, satu hal yang harus menjadi komitmen kita bersama, bahwa kinerja kepolisian harus ditingkatkan lagi sehingga kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat yang sempat tergerus itu bisa kembali. Adanya usulan agar Polri berada di bawah naungan kementerian itu disebabkan karena beberapa masalah yang melibatkan oknum-oknum yang bertugas di institusi kepolisian justru mencederai nama besar institusi, menciptakan arogansi.